Ya, misalnya Anda masih bersama saya di Afilian Review dan saya masih bersama Bapak Bustanul Arifin, pengamat ekonomi pertanian, dan juga Bu Sri Agustina dari Dirjen Kementerian Perdagangan. Ya, tadi kita sudah bicara tentang Perpres yang bakal dikeluarkan, walaupun belum nih ya. Terus kemudian bagaimana instrumennya yang kelihatannya masih diragukan apakah mampu, apalagi distribusi ya. Banyak orang yang menduga bahwa distribusi kita terlalu panjang, memotong mata rantai distribusi itu tidak mudah begitu. Nah, seperti apa Bu? Apakah itu sudah dipertimbangkan di dalam isi Perpres mengenai distribusi segala? Sebetulnya amanah dalam Perpres itu kan kebijakan harga. Diharapkan dengan menerapkan kebijakan harga, ada 4 kebijakan harga yang diamanahkan, diberikan amanat kepada Menteri Perdagangan itu. Satu, kebijakan harga khusus. Kebijakan harga khusus ini adalah kebijakan harga pada saat menjelang hari-hari raya besar, puasa, lebaran, tahun baru, Natal. Kemudian dalam kondisi tertentu pada saat terjadi gejolak harga, itu Menteri bisa menerapkan itu. Kemudian kedua adalah harga eceran tertinggi untuk operasi pasar. Sebetulnya sudah dilakukan, Pak Menteri sudah menugaskan Bulog misalnya untuk melakukan operasi pasar beras. Baru-baru ini sudah menugaskan meminta persetujuan kepada Menek BUMN, Ibu Menek BUMN untuk menugaskan PT PPI untuk operasi pasar gula. Artinya sudah dilakukan. Terus yang ketiga adalah harga pembelian pemerintah. Sudah juga dilakukan. Jadi beras, HPP, gula, kemudian harga beli petani kedelai sudah. Jadi kan harga khusus, HPP, HET. Nah, yang keempat adalah harga subsidi. Harga subsidi ini sebetulnya dalam kaitan Pak Menteri mendapatkan amanah di dalam undang-undang dalam rangka pengelolaan stok dan logistik. Harus ada, tapi ini nanti kewenangannya di dalam Perpres bukan Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan untuk menerapkan harga subsidi. Dalam rangka misalnya bagaimana menurunkan disparitas harga antara Indonesia bagian barat ke Indonesia bagian timur. Misalnya angkutannya jadi murah. Kan ke dalam program tol laut itu kan angkutan barang itu nanti akan cuma 12 juta per kontainer. Nah, itu harus tetap menjadi bagian daripada satu integrasi tugas dan fungsi ya, dari undang-undang, kemudian Perpres dan sebagainya. Nah, tadi disampaikan bagaimana distribusi. Memang di dalam pengaturan ini kita tidak akan mengatur bagaimana sih tata niaganya. Kita akan mengatur harga maksimal di tingkat eceran. Jadi bukan tata niaga, tapi harga ya. Tapi diharapkan maka distributor dan jaringannya serta agen dan jaringannya itu harus menyesuaikan. Menyesuaikan, jangan sampai nanti kan akan tahu bahwa kenapa dia menjual mahal, apakah memang distributor yang menaikkan harga atau memang dia yang menaikkan harga. Di situ akan ketahuan nanti. Itu ya. Yang akan kita. Saya mungkin tanya Pak Bustanul dulu. Pak Bustanul, kalau tadi yang dikatakan tuh bagus sekali HET-nya, kemudian HPP-nya gitu. Tapi kita lihat HPP yang sudah ditetapkan pemerintah walaupun sudah naik ternyata tidak menarik ya. Itu bisa kita lihat dari Bulog saja. Harusnya bisa menyerap 4 juta, ternyata hanya 1,5 juta karena mereka lebih suka jual kepada swasta. Nah, ini kan akhirnya susah dong. HET-nya nggak akan terjadi dong kalau kayak gitu. Iya, betul. Kekhawatiran itu betul, Mbak Afi. Bahkan bisa sebaliknya. Justru saya khawatir yang lebih ekstrim. Harga yang rendah, jika ditetapkan tinggi, malah yang rendah bisa ketarik yang tinggi. Itu yang saya khawatirkan. Mungkin opsinya, karena walau bagaimanapun Perpres harus dijabarkan dengan Permendag, Bu ya. Opsinya itu mungkin rentang. Kalau seperti beras kemarin justru anomali ya, karena ketika tahu gabah 3.700, sementara di lapangan sudah 4.100, 4.200, justru Bulog kesulitan kan, makanya daya serapnya rendah. Mungkin sampai ada berakibat kepada. Jadi bukan salahnya Bulog dong sebenarnya. Seharusnya karena HPP-nya dong kalau rendah. Kembali ke rantai dulu ya. Kalau boleh enggak, boleh saya masuk di boleh. HPP ini. Jadi gini, sebetulnya kan konsep HPP itu adalah memberikan insentif justru kepada petani. Jadi manakah harapannya kan Bulog itu hanya bekerja pada saat harga jatuh, tapi pada saat harga tinggi sebetulnya petani kan dapat insentif. Jadi harusnya biarkan dong petani menikmati, ada yang membeli, kan gitu sebetulnya kan. Ini kalau di satu sisi untuk petani. Nah, tetapi kan masalahnya Bulog itu terhambat dengan ketentuan bahwa dia tidak boleh membeli itu karena selisihnya nanti dia kan pertanggungjawabannya susah. Nah, jadi apalagi saat itu benar-benar memperketat kualitas, kan kualitas diperketat. Yang tidak sesuai tidak akan diberikan oleh Bulog kan. Nah, tetapi kan itu harus adalah pilihan kebijakan sebetulnya. Nah, sekarang diharapkan berapapun itu harus diserap. Jadi tanpa lihat kualitas lagi ya. Jadi tugas Bulog yang meningkatkan kualitas begitu. Jadi sebetulnya itu pilihan kebijakan. Nah, makanya sekarang
tugas Bulog adalah bagaimana sebanyak mungkin menyerap, karena supaya memperkuat gini, stoknya. Problemnya kalau tadi misalnya tidak dibeli oleh Bulog, kemudian ke yang lain, harga nggak bisa distabilkan dong, karena Bulog tidak punya barang. Gimana Pak? Punya barang. Itu kan makanya tadi yang saya diharapkan tadi, jadi di mana-mana kalau mau mengacu kepada stabilisasi harga itu, harga di bawah itu atau harga patokan bawah itu harusnya di atas harga pasar. Oke, di atas harga pasar. Iya, kalau di bawah harga pasar yang mana bisa dapat dong, mana bisa dapat barang. Betul. Itu masalahnya seperti itu. Yang dikhawatirkan kalau sudah semuanya mekanisme pasar, Bulognya nggak punya stok. Betul. Amanat ini Bu, yang Perpres yang baru. yang di Perpres memang tidak menyebutkan undang-undang pangan yang perlu mempertimbangkan stok yang ada di masyarakat, lumbung desa. Bahkan ada 4 loh sebetulnya. Jadi pemerintah pusat punya stok, CBP, pemerintah provinsi punya stok, pemerintah kabupaten juga punya stok, dan pemerintah desa cuma punya stok. Nah itu yang sepertinya juga perlu dimobilisasi juga sehingga stabilisasi terjadi. Karena tujuannya toh stabilisasi. Mas, saya kembali ke itu, ke rantai dulu, rantai tata niaga. Saya riset kemarin mengenai ayam. Dan yang sangat tidak menduga itu, yang di pasar tradisional Bu, itu lebih panjang sekali. Ini dari produsen, peternak ya. Kemudian ke namanya pangkalan. Pangkalan dulu. Pangkalan bisa 1, 2. Broker dulu bahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baru ke konsumen, 8 ke konsumen. Bayangin kalau setiap itu ngambil untung berapa itu? Ya, itu yang web. Tapi kalau yang modern simple dari produsen ke tempat pemotongan, supermarket, konsumen. 4 paling banyak ya. Nah, yang inilah yang sebetulnya ikut berkontribusi pada meningkatnya harga. Pertanyaan Mbak Afi tadi bagaimana memotong? Agak sulit terus terang ya, karena memang mereka tradisional. Pasar modern jadi lebih murah dong. Kasihan kan sebetutnya, padahal beliau juga bertugas bagaimana membina dan mengembangkan pasar-pasar tradisional itu. Justru inilah yang saya khawatirkan dari tadi. Nah, di mana nanti pengaturannya itu? Konsumen kah? Atau grosir, pedagang besar, atau pengecer, atau bahkan di mana? Karena terus terang yang dikhawatirkan Bu, takut terjadi dampak sebaliknya. Kalau dampak sebaliknya malah bisa gagal kan? Karena malah kita produsen kena, pengusaha kecil juga konsumen kena. juga kena juga kan? Jadi khawatir saya seperti mudah-mudahan sih tidak terjadi. Mudah-mudahan kekhawatiran saya tidak terjadi. Sehingga memang yang diharapkan itu tergantung Mbak Afi nanti dari tim pemantauan daerah. Kebetulan kalau memang mereka berhubungan dengan TPD, fine kan, Disperindak bersama BPS kan pasti memantau setidaknya di 82 kota. Nah, yang kita belum bahas bagaimana di pedesaan dan yang tidak terjangkau di tim pemantauan itu justru lebih mahal loh. Betul. Nah, ini kalau melihat ini sebenarnya kan peran daerah cukup tinggi. Tetapi kalau kita lihat di berbagai kebijakan, peran daerah itu tidak nampak, sehingga sangat tergantung pada sukarelanya si kepala daerah. Misalnya saya lihat di Jawa Timur misalnya, karena dia menganggarkan dana untuk distribusi, maka dia bisa inflasinya lebih rendah gitu. Tapi kalau dia tidak menganggarkan, maka cenderung ke daerah yang paling dalam inflasinya sangat tinggi gitu. Apakah itu juga nanti diatur di dalamnya gitu? Yang jelas kan sebetulnya betul kata Pak Busnanul Arifin, di Undang-Undang Pangan juga diamanahkan, sebenarnya di Undang-Undang Perdagangan juga diamanahkan. Tugas ada amanah di situ, tugas pemerintah daerah ikut juga mengefisienkan perdagangan antar pulau serta memperkuat cadangan stok daerah. Nah, tetapi memang belum seluruh daerah karena memang ini kan beda-beda. Tidak bisa kita membuat semacam standarisasi bahwa harus seperti apa nasional tergantung daerah. Contoh seperti katakanlah Sulawesi Selatan itu juga hampir sama dengan Jawa Timur. Mereka betul-betul bagus menganggarkan dan bagaimana mereka mengelola inflasi itu. Nah, kembali ke tim pengendali inflasi daerah. Tim pengendali inflasi daerah itu lebih seperti forum komunikasi. Forum komunikasi di mana yang tetap melakukan eksekusi di lapangan tetap instansi-instansi terkait. Jadi mereka hanya semacam informasi tidak ada forum komunikasi yang mereka memutuskan beberapa kebijakan dan merekomendasikan kebijakan pada daerah untuk menekan inflasi. Seperti contoh misalnya kalau pemantauan harga itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, maksud saya Dinas Perdagangan, yang setelah itu melaporkan dan kemudian diambil tindakan di forum itu. Misalnya, oke, kita lakukan pasar murah. Itu keputusannya ada di tim pengendali inflasi daerah. Atau kemudian kita bikin kebijakan untuk penganggaran stok dan sebagainya. Jadi lebih kepada pengambilan kebijakan di level di daerah Jadi karena itu yang pemantauan itu memang
mungkin harus nanti ke depan kita perkuat, tapi sementara ini kita akan seperti itu dulu, pakai meminta TPD. Tim pengendali inflasi daerah untuk membantu. Kami tadi sudah rapat, tapi rapatnya masih rapat teknis gitu. Kemudian nanti tentu tetap Dinas Perindustrian Perdagangan melakukan pengawalan harga, kira-kira pengawalan nah, itu. Di Asosiasi Gubernur itu meminta bahwa kalau boleh dikasih dana on top, misalnya 1 triliun, mereka akan dari sisi produksi dan dari menjaga inflasi mereka akan ikut serta. Tapi kita harus break dulu, nanti kita akan bahas. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Afilian Review.